Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidanarsi. Hari ini saya bertugas di sini pemeriksaan fisik pada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui keadaan Ibu. Ibu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, saya pasang tirainya agar privasi Ibu tetap terjaga. Sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya mempersiapkan alat. Yang perlu kita siapkan itu fundoskop, termometer, tensimeter, stetoskop, pengukur lila, Metlin, refleks hammer, dan senter. Setelah mempersiapkan alat-alat, saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Basahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir, kemudian tuangkan sabun, lalu gosokkan pada kedua telapak tangan secara bergantian, kemudian punggung-punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, buku-buku jari, kemudian ibu jari, lalu ujung-ujung jari secara bergantian, kemudian bilas menggunakan air mengalir, dan tutup keran menggunakan siku, lalu keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih. Setelah mencuci tangan, lalu pakai sarung tangan. Baik Ibu, apakah Ibu sudah BAK tadi? Kalau belum, silakan Ibu ke kamar mandi dulu. Oh sudah ya Ibu ya? Baik Ibu, silakan Ibu duduk. Dan silakan Ibu berdiri di atas alat timbangan untuk mengukur berat badan Ibu. Berat badan Ibu 60 kg. Setelah melakukan pengukuran berat badan, lalu mengukur tinggi badan. Tinggi badan Ibu 160 cm. Dan lakukan pengukuran lila. Permisi ya Ibu ya. Lila Ibu 25 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran data vital Ibu. Yang pertama itu kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Ibu. Tekanan darah Ibu 120/80. Kemudian kita mengukur suhu dengan dipencet. Kita hitung selama 1 menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius ya Ibu ya. Setelah melakukan pengukuran suhu, kita akan melakukan pengukuran nadi. Nadi Ibu 80 kali per menit. Setelah melakukan pengukuran nadi, lalu mengukur pernafasan. Permisi ya Ibu ya. Kita hitung selama 1 menit. Pernapasannya 18 kali per menit. Permisi Ibu. Lalu setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa dari kepala Ibu sampai dengan kaki Ibu. Di kepalanya kita melihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, di sini tidak ada pembengkakan, tidak ada kotoran, dan tidak ada bekas luka jahitan. Kemudian di wajahnya tidak ada pembengkakan dan tidak pucat. Dan di mata Ibu coba lihat ke atas. Ini skleranya berwarna putih dan konjungtivanya berwarna merah muda. Dan matanya bersih. Kemudian di hidung, kita melihat hidung menggunakan senter. Di hidung tidak ada kotoran dan tidak ada cairan. Kemudian di telinganya kita melakukan pemeriksaan menggunakan senter. Telinganya tidak ada kotoran dan tidak ada cairan.
Begitu juga dengan telinga yang sebelah. Setelah itu kita meriksa mulut. Ibu silakan ibu membuka mulutnya. Giginya tidak berlubang dan tidak ada karies gigi dan tidak ada pembengkakan dan kemerahan pada gusi, dan bibirnya tidak pucat. Kemudian di kerongkongan kelenjar tonsilnya tidak ada dan tidak ada odema. Dan kita akan memeriksa pada leher. Kita meraba di leher. Ini tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, dan di kelenjar limfe juga tidak ada pembengkakan. Kemudian tidak ada parotis dan tidak ada pembengkakan pada vena jugularis. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada dada. Permisi ya ibu ya, saya buka bajunya sedikit. Kita meraba dadanya. Ini payudaranya tidak ada pembengkakan dan tidak ada benjolan. Kemudian puting susunya menonjol dan ada sedikit pengeluaran ASI. Begitu juga dengan payudara kiri, tidak ada benjolan dan tidak ada pembengkakan, dan puting susunya menonjol dan pengeluaran cairan ASI sedikit. Kemudian pada ketiaknya, ibu silakan angkat tangannya. Lalu kita meraba pada ketiaknya apakah ada benjolan atau pembengkakan. Ini tidak ada benjolan dan pembengkakan pada ketiaknya. Setelah itu kita periksa daerah perut ibu. Permisi ya ibu ya, saya angkat sedikit bajunya. Ini di perut tidak ada pembengkakan. Di perutnya ada garis-garis halus dan linear dan ketebalan lemaknya cukup. Kemudian melakukan pemeriksaan TVU dengan cara buta. Ini tinggi fundus uterinya 25 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada Leopold. Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan Leopold 1. Kita meraba fundusnya untuk mengetahui apa yang terdapat pada fundus. Fundusnya teraba lunak, bulat dan tidak melanting, dan itu berarti bokong. Kemudian pemeriksaan Leopold 2 untuk mengetahui apa yang teraba di sisi kiri dan kanan ibu. Kemudian yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada sisi kiri ibu. Dengan tangan kanan menekan dan tangan kiri meraba. Ini teraba keras seperti papan, berarti ini punggung bayi. Kemudian kita tangan kiri menekan dan tangan kanan meraba. Dan ini teraba benjolan-benjolan kecil, yaitu ekstremitas bayi. Kemudian lakukan pemeriksaan pada Leopold 3 untuk mengetahui apa yang ada di bagian bawah simfisis. Tangan satu di atas fundus dan tangan satu di atas simfisis. Jika teraba keras dan bulat dan melenting itu berarti kepala. Nah, ini teraba keras, bulat dan melenting, berarti ini kepala bayi. Selanjutnya lakukan pemeriksaan Leopold 4 untuk mengetahui apa yang ada di bagian terbawah jantung. Ibu luruskan kakinya ibu ya. Kemudian kita meraba. Jika tangan kita bertemu berarti kepalanya belum masuk pintu atas panggul. Nah, ini tangannya ketemu berarti kepalanya belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya melakukan pengetukan pada perut ibu untuk mengetahui apakah ibu kembung atau tidak. Lakukan pengukuran DJJ gunakan funduskop. Minta tangan ibu untuk membedakan DJJ dan nadi ibu. Pinjam tangannya ibu ya. Ini DJJ-nya 130 per menit. Pemeriksaan pada genitalia. Baik ibu, ada cairan dan tidak ada keputihan berbau dan keputihan yang berwarna. Kemudian anusnya tidak ada hemoroid dan anusnya bersih. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Ibu permisi ya ibu ya, pinjam tangannya. Kita melihat jari-jarinya apakah lengkap atau tidak. Nah, ini jari-jarinya lengkap dan kukunya tidak pucat. Kemudian tidak ada varises dan tidak ada pembengkakan.
kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Ibu pinjam kakinya Ibu ya. Kita melihat apakah jari-jarinya lengkap atau tidak. Nah, ini jari-jarinya lengkap. Kemudian kukunya pucat atau tidak. Ini kukunya tidak pucat. Kemudian tidak ada pembengkakan. Setelah itu kita lakukan refleks hammer. Gunakan palu. Kakinya ditekuk ya Ibu ya. Cari bagian cekung kaki. Nah, ini refleksnya baik, Ibu tidak mengalami kelumpuhan. Setelah itu kita beritahu kepada Ibu hasil pemeriksaannya. Ibu, hasil pemeriksaannya keadaan Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Setelah dokumentasi kita rapikan alat-alatnya. Kemudian kita lepaskan handscoon. Kemudian cuci tangan. Basahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun. Lalu gosokkan pada kedua telapak tangan secara bergantian. Kemudian punggung-punggung tangan secara bergantian. Sela-sela jari secara bergantian. Buku-buku jari. Kemudian ibu jari. Lalu ujung-ujung jari secara bergantian. Kemudian bilas menggunakan air mengalir. Dan tutup keran menggunakan siku. Lalu keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih.